Reviewers, kembali berjumpa dengan saya dalam acara Expose Investigation. Perkumpulan LI Tipikor dan AHICW menemukan mutu bangunan jalan aspal hot mix dan bahu jalan yang dihasilkan pada pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan Simpang Sopoyono menuju Simpang Sukabumi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, tahun anggaran 2022 yang dikerjakan oleh CP Zena dan KO senilai 6.800.000.000 lebih, tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Pasalnya, bangunan jalan dan bahu jalan dengan beton jalan ini telah hancur lebur, padahal bangunan ini baru selesai dikerjakan. LI Tipikor dan AHICW menuding bahwa volume base dan pemadatannya, mutu aspal hot mix dan mutu beton bahu jalan bangunan jalan ini tidak sesuai dengan mutu beton, aspal hot mix dan volume base yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini, sehingga bangunan jalan dan bahu jalan ini diduga cacat mutu dan akan mengalami gagal umur, sehingga akan berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah. Pantauan ICW Review TV, Senin 26 Desember 2022 di lokasi pelaksanaan pekerjaan ini terlihat permukaan bangunan jalan hot mix ini banyak yang telah mengalami kerusakan yang cukup parah, mulai dari terjadinya retak kulit buaya atau alligator crack, material hot mix yang remuk dan hancur sehingga mirip biji kopi yang baru digongsek, slip dan penurunan badan jalan atau sitel, padahal bangunan jalan ini masih berumur kurang lebih 1 bulan. Kondisi ini dapat mengganggu bahkan mengancam keselamatan dari pengguna jalan, pengendara roda 2 dan 4, terutama di malam hari. Kerusakan bangunan jalan hot mix seperti ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya pemadatan base, sehingga diduga kuat telah terjadi pengurangan volume material base dan pemadatannya pada pelaksanaan pekerjaan ini. Terdapat bahu jalan dengan beton. Kondisi bahu jalan ini juga sudah sangat parah karena saat ini sudah mengalami retak, patah dan remuk. Kondisi bangunan bahu jalan dengan beton seperti ini diduga disebabkan oleh minimnya volume campuran material semen yang digunakan. Terlihat banyak material batu berbentuk bulat dan berukuran besar digunakan pada beton bahu jalan ini, di mana seharusnya harus menggunakan material batu pecah berukuran setengah centimeter. Berdasarkan fakta lapangan tersebut, saat ini publik menilai bahwa mutu material aspal hot mix dan mutu beton bangunan bahu jalan yang dihasilkan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak mencapai mutu aspal hot mix dan mutu beton yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja, alias cacat mutu, sehingga berpotensi bangunan jalan ini akan mengalami gagal umur. Karena itu butuh pengujian laboratorium kembali. Kerusakan yang cukup parah seperti ini diduga tidak masuk ke dalam toleransi kerusakan sebesar 10% sebagaimana yang diatur pada peraturan Menteri PUPR lagi. Karena itu volume base dan pemadatannya yang kurang, mutu beton dan aspal hot mix-nya tidak sesuai dengan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja, maka seharusnya hasil pekerjaan ini tidak dapat diterima atau harus dibongkar. Untuk menyelamatkan uang rakyat yang jumlahnya miliaran rupiah, maka publik meminta kepada Bupati Waikanan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Waikanan agar memerintahkan PPK dan rekanan untuk membongkar bangunan jalan ini. Hal ini diungkapkan oleh investigator khusus senior LI Tipikor NHICW Jamal Leonardus Malau didampingi Ketua Tim Investigasi LI Tipikor NHICW Provinsi Lampung Fahri kepada reporter ICW Review TV baru-baru ini di Supoyono, Kabupaten Waikanan. Kita lakukan hari ini ya, kita temukan fakta di lapangan itu. Ini jalan lapisan aspal hot mix ini ya, sudah terjadi kerusakan dia
retak kulit buaya, alligator crack ya. Bahkan sampai ke pondasi. Sudah kerusakan seperti ini kan seharusnya belum bisa terjadi karena ini kan baru selesai dikerjakan ini. Paling tidak ini baru berumur 1 atau 2 bulan Bang ya. Jalan ini ya. Baru. Oke, jadi kerusakan seperti ini biasanya kan ada sebabnya. Penyebabnya itu karena pemadatan base itu tidak sempurna. Jadi kami duga di sini ada pengurangan pemadatan base yang digunakan ya. Yang kedua, spesifikasi atau mutu aspal hot mix itu kan diragukan. Ya kenapa bisa gitu? Karena baru 2 bulan atau 3 bulan kan udah rusak. Sementara menurut undang-undang jasa konstruksi itu kan umur bangunan 10 tahun Bang ya. Nah, yang kedua itu bahu jalan itu botonnya itu udah banyak yang pecah itu. Nah kami temukan juga itu dicor pakai batu besar itu ukuran bulan. Seharusnya kan batu pecah. Karena itu kan kami duga itu mutu boton itu nggak mencapai batu boton yang untuk bahu jalan itu. Jadi kami minta ini kepada Bupati Waikanan ya atau kepada Kadis PU untuk memerintahkan PPK dan rekanan membongkar pekerjaan ini. Ya kenapa dibongkar? Karena toleransi kerusakan itu untuk Bina Marga kan itu 1/10%. Kerusakan itu 10% yang ditoleransi dari panjang jalan. Tapi karena kami lihat tadi di mana-mana sudah rusak, jadi kemungkinan persentase itu sudah melewati. Seharusnya pekerjaan ini nggak diterima atau di-reject. Jadi kami minta kepada Bupati Waikanan untuk memerintahkan Kadis PU dan PPK rekanan untuk dibongkar Bang ya. Oke, untuk menyelamatkan uang rakyat ini kami minta dibongkar. Oke. Terjadinya dugaan pengurangan volume bus dan pemadatannya serta pengurangan volume campuran material semen pada bahu jalan dengan beton pada pelaksanaan pekerjaan ini merupakan perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum rekanan, di mana hal itu dapat terjadi karena lemahnya bahkan adanya pembiaran yang dilakukan oleh oknum konsultan supervisi dan PPK dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Waikanan. LTP-Kor NHICW juga mengatakan bahwa pihak kantor pos dan Giro Belambangan Umpu tidak mau menerima surat konfirmasi yang akan mereka kirim ke alamat CP Jena Co yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera kilometer 220 nomor 92 Waikanan, Lampung dengan alasan bahwa alamat tersebut tidak mereka kenal. Padahal pada peraturan presiden mengenai pengadaan barang dan jasa disebutkan bahwa alamat perusahaan atau rekanan haruslah jelas dan dapat dijangkau dengan pos dan Giro untuk urusan surat menyurat. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pada pelaksanaan pekerjaan ini masih banyak misteri yang harus diungkap. Ditambah lagi banyaknya informasi yang menyebutkan bahwa pekerjaan ini merupakan milik dari seorang oknum pimpinan salah satu SKPD di Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung ini. Untuk kepentingan pemberitaan yang diberimbang, kami akan meminta konfirmasi kepada semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini dan akan kami beritakan kembali kepada Anda dalam acara Update Review News. Dari Sopoyono, Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung, Mulyani, ICW Review TV melaporkan untuk Anda.